Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Devi Aprilia dengan NIM belakang 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS manajemen operasi. Untuk soal kode A, yang pertama menurut saya jawabannya benar. Dan untuk yang nomor 2 jawabannya salah, dan yang ketiga yaitu benar. Untuk soal kode B, A itu kapasitas merupakan jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitas setiap satu satuan beda potensial tertentu. Satuannya yaitu contohnya byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, perabyte, dan lain-lain. Untuk kapasitas efektif yaitu kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Satuannya yaitu persen. Untuk efisiensi yaitu konsep terukur yang ditentukan dengan rasio input dan output. Untuk rata capacity yaitu tingkat keluaran atau satuan yang menunjukkan bahwa fasilitas secara tertarik mempunyai kemampuan memproduksinya. Untuk soal yang B yaitu D1, efisiensinya yaitu 100%, utilisasinya itu 95%, lini produksinya 4. Untuk beroperasi 11 bulan per tahun dengan 28 hari. Ditanya, D2 itu rated capacity. Dan D3 itu sama dengan rumusnya itu jumlah mesin dikali jam kerja dikali utilitas dikali efisien. Sama dengan jumlah mesinnya 4 dikali jam kerja 346 dikali utilitas 95% dan dikali efisien itu 100% menghasilkan 1384 dikali 1,45 dan hasilnya 1453,2. Untuk nomor 2, transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat untuk memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Akuntabilitas yaitu kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Untuk tanggung jawab yaitu organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Untuk independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen. Dan untuk kewajiban dan kesetaraan merupakan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Untuk 3A yaitu peningkatan produktivitas sangat terbatas karena pasca COVID banyak PHK massal sehingga tidak ada pemasukan. Untuk 3B yaitu yang pertama menilai dan memahami kebutuhan serta dampak perubahan. Yang kedua menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan. Yang ketiga mengelola beragam biaya perubahan. Yang keempat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perubahan. Dan yang kelima membantu staf karyawan memahami proses perusahaan. Untuk 3C yaitu harapan dan kebutuhan pelanggan sebagai masukan yang harus dipertimbangkan dengan serius dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua itu data yang dibutuhkan untuk melakukan quality function development, metode yang digunakan untuk mentransformasi user demand menjadi desain quality. Dan yang ketiganya itu data yang diperlukan dalam merancang spesifikasi desain yang mendetail. Untuk 3D, karena ide dan kreativitas bukan hal yang biasa dipersempit dengan ketentuan-ketentuan tertentu atau level tingkatan. Untuk 7A yaitu F2 sama dengan 0,7 ditambah 1,55 dikali Y kuadrat sama dengan 1,125. F3-nya buka kurung 0,7 ditambah 1,55 ditambah 1,5 tutup kurung dibagi 3 sama dengan 1,25. Untuk F4-nya sama dengan buka kurung 0,7 ditambah 1,55 ditambah 1,5 ditambah 20 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 1,4375. Persamaan peramalan adalah 1,125. Untuk 7B yaitu I1
buka kurung, 3,5 ditambah 4,5 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 4,15. Untuk Y2-nya sama dengan buka kurung 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 tutup kurung dibagi 3 sama dengan 4,1. Untuk Y3-nya buka kurung 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 5 0 tutup kurung dibagi 4 sama dengan 4,325. Untuk Y4 sama dengan buka kurung 3,5 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 5,0 tutup kurung dibagi 5 sama dengan 3,46. Untuk C yaitu memiliki peramalan musiman linier untuk Y1 dikurangi Y4 untuk tahun keempat adalah 4.00875 dan grafiknya seperti pada gambar. Dan untuk hasil persentasenya yaitu 10%. Terima kasih, sekian jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.